Halo teman-teman, balik lagi ini percobaan kedua ya. Sambil belajar membuat video, sambil kita belajar SNMPTN ya. Ini soalnya diambil dari soal asli UTBK SNMPTN 2022 ya. Untuk mata pelajaran fisika nomor 27. Nanti kalian bisa cek di layar ya soalnya. Oke, ada grafik sin theta dengan 1/d. Nah, ini ada percobaan interferensi yang. Interferensi yang itu adalah kalau misalkan kita punya celah ganda seperti ini ya. Celah ganda, terus kita sinari dengan cahaya. Ini kita tutup, terus ini layar ya. Ini tutup semua, berarti cahaya yang dari sini nggak mungkin masuk ke sini ya. Masuk ke sini nggak mungkin. Cahaya yang akan tertangkap di layar itu hanya yang dari celah ini saja. Kedua celah ini ya. Dengan jarak D. Kemudian jarak dari celah ke layar itu biasanya dikasih L, terus nanti ini ada terang, terus ini gelap, terang lagi, ini gelap. Nah, dan seterusnya ya. Jadi ada pola interferensi namanya. Terus nanti kita disuruh mencari terang keberapa, gelap keberapa, terus ini theta. Oke. Terus pada percobaan interferensi yang digunakan berbagai pasangan celah dengan jarak antar celah D ya, yang disinari dengan cahaya monokromatik dengan panjang gelombang tertentu. Posisi pita gelap orde pertama pada layar terhadap 1/d dijadikan dalam grafik tidak mengikuti skala dengan sin theta sama dengan rasio jarak posisi pita gelap ke pusat layar terhadap jarak ke celah. Kemudian panjang gelombang cahaya digunakan adalah, jadi ya memang biasanya ini monokromatik ya, satu panjang gelombang ya cahaya yang digunakan. Terus di dalam soal ini disebutkan bahwa jaraknya itu divariasi ya, kita menggunakan celah yang jaraknya D1, D2, D3 dan seterusnya, terus digrafikan seperti yang ada di soal. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang gelombang yang digunakan itu berapa. Rumusnya itu adalah D sin theta. Karena yang di soal itu adalah gelap, maka ini sama dengan N ditambah 1/2 kali lambda. Nah, teman-teman yang belum tahu kenapa rumusnya seperti ini, nanti bisa posting di kolom komentar, bisa kasih komen di kolom komentar, nanti tak jelasin kenapa rumusnya seperti ini. Terus kenapa kalau gelap itu kok N tambah setengah, kalau terang kok N saja. Itu sangat menarik sebenarnya kalau diceritakan. Tapi untuk saat ini diingat saja bahwa rumusnya itu ini. Oke. Nah, kan kalau kita mau tahu lambda, berarti kita pindah ini ke sini ya. Berarti D kali sin theta ya dibagi dengan N ditambah 1/2. Ini boleh saya tulis sebagai sin theta ya, biar nanti untuk mencocokkan dengan soal ya, N ditambah 1/2 dikalikan dengan 1/d. D nya tak bawa ke bawah tapi jadi 1/, ya. Oke, sebenarnya simpel aja setelah ini, karena untuk mencari N itu adalah gelap pertama ya di soal, posisi pita gelap orde pertama, berarti N nya 0, karena N itu dimulai dari 0 untuk kasus ini ya. Lambda sama dengan sin theta dibagi setengah kali 1/d. Kemudian kan kita perlu masukkan sin theta sama 1/d. Nah, itu data itu sebenarnya sudah ada di dalam grafik ya. Kita tinggal membaca grafiknya aja, terus ngambil salah satu nilai yang diketahui. Nah, di situ kan yang nilai yang diketahui ada dua pasang ya. Pertama 2,0 sama 0,0006, terus kemudian 6,0 sama 0,0018. Kita bisa pakai salah satu di antara kedua pasang itu gitu. Nah, paling enak kalau angkanya yang paling kecil yang diambil. Jadi sin theta-nya itu adalah 0,0006 dibagi dengan setengah ya. Nah, 1/d-nya itu adalah yang 2,0. Tapi ingat di sumbu ini, sumbu 1/d ini skalanya adalah 10⁻3.
kali 10 pangkat 3. Oke ya, ini habis ya, ini dengan ini kan 1 ya, berarti 0,0006 itu kan sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4, jadi 6 kali 10 pangkat min 7 ya. Nah terus 6 ini biar sama dengan jawaban yang ada di soal, kali 10 pangkat min 7 itu sama dengan 0,6, ini tak tambahin 0 kali 10 pangkat min 6, berarti ini sendiri itu adalah mikrometer, berarti ini adalah 0,600 mikrometer. Nah di soal itu tulisannya milimeter, itu salah ketik mestinya ya, mestinya mikro ya. Soal ini ya mengasumsikan kita atau menuntut kita atau mengharuskan kita untuk memahami banyak konsep, terus kita harus paham beberapa konsep itu gitu. Jadi yang pertama adalah interferensi yang, kemudian yang kedua adalah kemampuan membaca grafik. Nah, sebenarnya kita sudah belajar membaca grafik itu di SD dan SMP ya. Kalau misalkan itu kita asah, maka sebenarnya soal ini ya sederhana aja, cuman tingkat kerumitan ditambah karena menggabungkan beberapa konsep gitu aja. Oke begitu, sampai jumpa di soal selanjutnya ya.